Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada semester yang pertama ini Bapak diamanahi untuk menjadi guru mata pelajaran fikih. Dan sebelum kita masuk ke dalam materi fikih itu tersendiri, alangkah baiknya kita sebagai seorang pelajar itu mengetahui dulu apa makna dari fikih. Dan pengertian ataupun makna dari fikih itu selalu pasti dibagi menjadi dua bagian kalau pengertian itu. Pertama pengertian menurut bahasa, dan kedua pengertian menurut istilah. Menurut bahasa, fikih itu artinya paham. Tapi tidak hanya sekedar paham, tapi paham secara mendalam. Jadi artinya benar-benar paham. Dan fikih menurut istilah adalah suatu bidang ilmu yang membahas seluruh syariat Islam, kehidupan manusia, ya, baik itu manusia itu tersendiri, pribadi seorang muslim kepada muslim lainnya, ataupun pribadi seorang muslim kepada Rabbnya, Allah Azza wa Jal. Contohnya apa sih Pak yang dibahas dalam fikih? Contohnya adalah misalkan sholat, ya, kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermuamalah dengan manusia, contohnya apa? Bisa berzakat, bergotong royong, menikah, dan juga pembahasan lainnya, semua itu dibahas dalam fikih, ya. Syariat Islam itu semua dibahas dalam fikih. Insyaallah pada bab pertama di kelas 7 semester awal ini kita akan membahas tentang toharoh. Nah, toharoh masuk lagi ke pengertian toharoh dibagi menjadi dua, pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah. Apa menurut bahasa? Menurut bahasa, toharoh itu artinya suci, bersuci, atau mensucikan, ya. Dan suci ini tidak hanya sekedar bersih, akan tetapi suci itu benar-benar suci, ya. Kalau bersih aja tuh masih bersih, misalkan kelihatan bersih tapi bisa aja nggak suci gitu. Kalau suci itu benar-benar bersih gitu. Oke. Dan kita beranjak kenapa di toharoh ini salah satu menjadi pembahasan yang penting dalam Islam. Karena toharoh ini hubung kait nanti dengan amalan ibadah kita. Contohnya sholat ataupun berhaji itu harus dalam keadaan suci. Dan menurut istilah syara, ya, toharoh adalah kegiatan bersuci dari hadas dan najis sebagai syarat mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat dan berhaji. Nah, suci dari apa Pak? Suci dari hadas dan najis. Kalau hadas tuh yang ada di badan kita, kalau najis itu contohnya bisa yang ada di tempat kita akan beribadah. Ya, tempat itu harus suci dari najis. Badan kita harus suci dari hadas, ya, hadas dan najis. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Kalau kita, ya, untuk manusianya itu ada 3 cara. Yang pertama dengan berwudu. Ya, kalau kita mau sholat pasti kita diwajibkan untuk berwudu dulu, syarat wajibnya, ya, syarat sah sholatnya. Yang kedua mandi. Nah, mandi ini mandi besar bagi laki-laki ataupun perempuan. Dan yang ketiga kalau misalkan tidak ada air bisa dengan bertayamum. Dan dalil dari taharah ini adalah hadis Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman, bahwasanya kebersihan itu, kesucian itu sebagian dari iman, ya. Tapi kita juga sering mendengar kalimat an-nadhafatu minal iman, ya, an-nadhafah. Nah, ini bahasa Arab itu luas, ya. An-nadhafatu minal iman ini bukan hadis dari Nabi, akan tetapi qaul ulama. Jadi kalau misalkan kita mengatakan an-nadhafatu minal iman itu hadis, itu keliru. Ya, bukan an-nadhafah tapi at-tuhuru. Seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan, perbedaan antara suci dengan bersih, ya. Kalau nadhafah, an-nadhafatu minal iman, bersih gitu, ya. Itu tidak bersih sebersih-bersihnya gitu. Belum tentu suci. Tapi kalau at-tuhur itu udah suci. Nah, jadi yang masuk menjadi hadis itu at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman dengan menggunakan kata at-tuhur, bukan an-nadhafah. Nah, itu yang dalil tentang toharoh.
Dan toharoh itu dibagi menjadi dua. Ada toharoh ma'nawiyah, ada toharoh hissiyah. Nah, apa sih Pak ma'nawiyah? Ma'nawiyah itu artinya diri kita ini suci ya. Hati kita itu bersih dari segala dosa, dari segala perbuatan dengki, dari sombong dan lain sebagainya. Atau kita sering mendengar kata tazkiyatun nafs ya, pembersihan jiwa. Nah, ini masuk ke dalam toharoh ma'nawiyah, artinya diri kita ini, hati kita ini yang bersih. Dan kedua adalah toharoh hissiyah, artinya badan kita yang suci ya, badan kita yang suci. Nah, itulah toharoh dibagi menjadi dua bagian menurut Ibnu Rushd. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, alat-alat yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Yang pertama itu air, yang kedua itu tanah atau debu, yang ketiga batu. Nah, kalau untuk air ini dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ada air mutlak, artinya air yang suci dan menyucikan. Contohnya tuh ada 7. Di sini ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, sumber mata air, air salju, dan air embun. Nah, 7 air ini bisa kita gunakan untuk bersuci. Kemudian sifat air ini yang kedua ada air tohir, ghairu mutahhir. Artinya air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya ya, kopi, teh. Nah, airnya suci ini teh. Boleh kita minum, boleh, suci. Tapi tidak bisa kita gunakan untuk sebagai alat untuk membersihkan diri kita, itu nggak bisa ya. Kemudian ada air musta'mal. Air musta'mal ini air yang udah digunakan ya. Jadi syarat air itu bisa digunakan kembali kalau lebih dari 2 kullah atau 216 liter. Jadi kalau misalkan kita ada ember nggak sampai 216 liter. Nah, ini misalkan masuk kita gunakan untuk berwudu atau mandi besar, airnya masuk lagi ke ember kita. Nah, itu dikhawatirkan ini tidak bisa menjadi untuk pembersih badan kita. Diusahakan lebih dari 216 liter ya. Kemudian ada air muqayyad, air yang berasal asli gitu, seperti air tebu dan air kelapa. Ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian alat yang kedua yaitu debu. Nah, debu ini bisa kita gunakan untuk bersuci manakala kita sedang kekurangan air ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan tayammum. Dan yang ketiga menggunakan batu. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang di gurun, qadarullah beliau sedang buang hajat dan kesulitan menemukan air. Beliau meminta kepada sahabatnya untuk dicarikan batu. Beliau mengatakan jangan berikan saya tulang gitu ya, atau kotoran yang sudah mengering. Beliau meminta batu dan batunya itu ganjil, 1, 3 ataupun 5 gitu ya. Beliau tidak meminta genap. Nah, ini yang ketiga alat yang bisa kita gunakan untuk bersuci itu dengan menggunakan batu ya, salah satunya. Nah, demikianlah apa-apa yang kita bahas dalam taharah, dan kita bisa mengetahui bahwasanya Islam ini menjadi salah satu agama dan satu-satunya agama yang sangat komprehensif dalam membahas segala aspek kehidupan manusia. Tidak ada agama yang sangat komprehensif kecuali agama Islam. Islam itu mengajarkan tentang cara mandi, cara keluar dari rumah bagaimana, cara berkendara bagaimana, cara menikah bagaimana, dan itu hanya ada di dalam agama Islam. Agama yang lainnya nggak ada. Makanya ini disebutkan bahwasanya Islam ini tidak hanya sebagai agama tentang ritual saja, akan tetapi Islam ini bisa dikatakan sebagai way of life atau jalan hidup. Jadi kalau misalkan kita mau cari jalan hidup, maka carilah Islam. Islam bersumber dari mana? Bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bisa kita lihat juga di waktu yang sekarang bahwasanya di pandemi ini ya, kita diajarkan 3M ya. 3M, selalu memakai masker,
mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, diajarkan kembali cara cuci tangan. Dan mohon maaf, bagi kita seorang muslim, kita mah udah nggak perlu diajarkan tentang cuci tangan lagi ya, karena pasti kita mah minimal 5 kali dalam sehari kita itu pasti bebersih, yaitu dengan wudhu untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu menunaikan sholat ya, sholat wajib kita. Jadi makanya mengapa Islam dikatakan sebagai salah satu-satunya agama yang sangat komprehensif dalam membahas segala aspek kehidupan manusia. Maka kita sebagai seorang muslim bersyukur kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keimanan kita ini kita tunjukkan ya dengan cara melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah apa yang telah kita bahas bersama, yaitu thaharah, bersuci. Tidak hanya bersih tapi suci, bukan an-nadhafah tapi at-tahur, yaitu bersuci ataupun suci yang menyucikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.